Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAN Negeri 1 Gaung. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Gaung. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tim IT SMAN Negeri 1 Gaung. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan acara BIMTEK AKM yang seperti sudah kita laksanakan selama ini. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, sedikit saya ingin menjelaskan mengenai asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini sepengetahuan saya yang saya dapat dari hasil BIMTEK kemarin. Atau mungkin bahkan nantinya ada siswa kita atau orang tua siswa bertanya kepada kita sebagai guru ya, apa itu Bu asesmen nasional atau AN? Apakah sama dengan UN? Atau Bu AN itu pengganti UN? Karena atau namanya saja yang berbeda, sebenarnya tujuannya sama seperti UN. Nah, sebelum menjawab itu saya akan menjelaskan apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah gunanya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi asesmen nasional itu adalah gunanya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia. Nah, pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan dalam asesmen nasional? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional seperti biasa yang selama ini terjadi? Tidak ya. Nah, jadi asesmen nasional itu adalah meningkatkan mutu pendidikan, di mana peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai akhir ujian atau apapun namanya. Nah, keberhasilan sistem AN ini lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus pendidikan menuntut siswa untuk menguasai berbagai kecakapan hidup, di mana siswa ditantang untuk memiliki kecakapan hidup agar bisa menjalani sistem pendidikan era abad ke-21. Nah, di situ juga dituntut siswa untuk lebih cakap dalam belajar dan berinovasi, dalam menggunakan teknologi informasi dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi di dalam masyarakat. Next. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Yaitu menggunakan asesmen nasional. Nah, jadi asesmen nasional ini adalah sebagai tolak ukur untuk mengukur mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar siswa secara kognitif, tetapi asesmen nasional ini memotret hasil belajar siswa berupa emosional dan sosial emosional. Nah, termasuk di dalamnya yaitu sikap, nilai, perilaku, serta tindakan dan kinerja siswa dalam berbagai konteks yang relevan. Dalam asesmen nasional ini, selain dituntut dalam era pendidikan transformasi abad ke-21, juga dituntut siswa sebagai pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu siswa yang berkarakter Pancasila. Nah, bagaimana siswa yang berkarakter Pancasila? Yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berbineka secara global, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berinovasi, dan bergotong royong. Nah, jadi dalam asesmen nasional itu siswa dituntut untuk berkarakter profil Pancasila dan sesuai dengan transformasi pendidikan abad ke-21. Apa hubungan antara asesmen nasional dan profil belajar Pancasila serta perkembangan pendidikan
pendidikan abad ke-21, di mana hal itu semua untuk mencapai kompetensi siswa yang sangat berkualitas, di mana kompetensi siswa itu harus mencakup kecakapan hidup pendidikan abad ke-21 dan profil belajar Pancasila yang terukur melalui asesmen nasional. Nah, jadi dalam asesmen nasional itu ada 3 tahap yang akan dilaksanakan, yaitu AKM. Yang pertama tahap yang dilakukan dalam asesmen nasional adalah AKM. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Artinya di situ dalam AKM kita dituntut untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan minimal secara umum dalam satuan pendidikan. Nah, dalam AKM ini atau asesmen kompetensi minimal ini, penilaian yang sangat mendasar yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Di mana dalam literasi membaca, di situ siswa harus bisa mengevaluasi, memahami dan merefleksi teks-teks yang ada dalam AKM. Nah, kemudian lagi kalau dia literasi numerasi, di situ siswa dituntut untuk memahami konsep, mengungkapkan fakta, dan menggunakan alat-alat matematika berupa bilangan-bilangan, aljabar, seperti geometri dan statistik dan sebagainya. Nah, itu salah satu tahap yang dilalui dalam asesmen nasional. Kemudian tahap yang kedua dalam asesmen nasional adalah survei karakter. Apa saja itu survei karakter? Apa saja yang diukur dalam survei karakter? Survei karakter itu adalah yang diukur sikap, perilaku, keyakinan, tindakan siswa yang membentuk siswa berkarakter Pancasila tadi. Nah, yang ketiga tahapan dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar. Apa saja yang diukur dalam survei lingkungan belajar? Yang pertama adalah berbagai aspek yang ada di dalam input, kemudian dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di kelas. Nah, itu dia. Nah, jadi asesmen nasional itu ada 3 komponen penting dalam asesmen nasional. Ada AKM, asesmen kompetensi minimal, ada survei karakter, ada dia survei lingkungan belajar. Nah, tadi pertanyaannya, apakah sama AN dengan UN? Misalnya ada pertanyaan, apakah sama AN dengan UN? Apakah UN itu hanya berganti nama dengan AN? Nah, ini jawabannya. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, kriteria perbandingan, tujuan pelaksanaannya. Tujuan pelaksanaannya pada asesmen nasional, pelaksanaan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, jadi mengetahui berapa kualitas mutu dalam suatu satuan pendidikan secara menyeluruh. Sementara ujian nasional yaitu tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi capaian belajar murid secara individu. Nah, jadi kalau ujian nasional itu menilai siswa secara individu. Nah, lebih menekankan kepada prestasi siswa. Kemudian lagi yang kedua, perbandingan yang kedua antara asesmen nasional dan UN adalah jenjang penilaian. Jenjang penilaian pada asesmen nasional yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MK, kemudian juga program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara pada ujian nasional hanya jenjang penilaian dilaksanakan pada SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, kemudian pada tingkat level siswa pada asesmen nasional yaitu dilaksanakan untuk kalau SD untuk kelas 5, tingkat SMP atau MTS kelas 8, tingkat SMA kelas 11. Kenapa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Agar kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi kualitas pendidikan, di mana hal-hal yang tidak dicapai dari informasi AKM-nya tersebut. Nah, kemudian kalau dia untuk ujian nasional, level siswanya adalah tingkat akhir pada setiap jenjang. Karena yang menentukan adalah UN-nya. Makanya di UN
adalah level siswanya pada tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian subjek siswa. Subjek siswa dalam asesmen nasional yaitu menentukan subjek dalam asesmen nasional dengan metode survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Di mana dipilih siswa secara acak yang dijadikan sampel dalam semua populasi siswa yang ada di satuan pendidikan. Nah, diambil secara sampel saja, mewakili seluruh populasi yang ada di satuan pendidikan. Nah, jadi kalau dia yang ujian nasional, subjek siswanya berupa mengambil metode sensus, di mana metode ini dengan cara semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian lagi, model soal. Model soal dalam asesmen nasional, model soalnya bervariasi. Bervariasi, ada pilihan ganda khusus, kemudian ada dia menjodohkan, ada isian singkat, dan ada namanya juga uraian. Jadi lebih kompleks ya pengisian atau metode soal dalam asesmen nasional. Dan juga soalnya juga menggunakan pemanfaatan teknologi informasi berupa konten-konten, lebih menarik dan lebih bervariasi. Sedangkan model soal pada ujian nasional hanya berupa pilihan ganda dan isian singkat saja. Nah, kemudian lagi sasaran penilaian. Sasaran penilaian tadi di asesmen nasional, kompetensi yang dilihat adalah literasi membaca dan literasi numerasi, serta juga bukan hanya itu saja, serta karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, jadi satuan penilaiannya bukan hanya siswa saja, tetapi juga satuan pendidikan, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana sekolah juga menjadi cakupan dalam penilaian dalam asesmen nasional. Nah, sedangkan pada ujian nasional seperti kita ketahui biasanya penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Nah, di sini kalau di ujian nasional ini bisa memunculkan kesenjangan ya, lebih mementingkan nanti misalnya ada mata pelajaran yang lebih penting atau tidak, karena di ujian nasional itu tidak semua pelajaran yang di-UN-kan. Nah, bisa saja memunculkan ada pelajaran yang lebih penting atau tidak. Sementara di asesmen nasional, semua mata pelajaran sudah mencakup dalam sistem penilaian dalam AKN. Jadi wawasan siswa di situ bisa lebih luas. Nah, kemudian lagi kalau metode penilaian dalam asesmen nasional, menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, di mana seluruh siswa bisa mengikuti sesuai dengan kemampuan minimalnya. Kemudian kalau ujian nasional berupa computer based test dan paper based test, melalui kertas ya, lembar jawaban ujian yang dinilai adalah hasil ujiannya, hasil penguasaan materi terhadap mata pelajarannya. Tujuan penyelenggaraan AN berbeda dengan UN. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional tidak sama seperti telah dijelaskan sebelumnya. Asesmen nasional adalah untuk mengetahui tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan secara menyeluruh. Sedangkan ujian nasional dia hanya mengevaluasi capaian belajar siswa secara individu dan secara mata pelajarannya saja. Kemudian asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas, termasuk MI, MTS, MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku hanya pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Nah, dari di situ dapat kita simpulkan bahwa apakah AN sama dengan UN? Apakah AN pengganti UN? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah AN itu pengganti UN? Pengganti. Dari tata cara pelaksanaannya saja sudah berbeda ya, dan tujuannya juga berbeda. Nah, di situ bisa kita simpulkan apakah dia sama atau tidak. Pelaksanaannya saja berbeda dan tujuannya juga berbeda. Di sini saya dapat simpulkan juga bahwa kita sebagai guru, saya pribadi, di mana untuk mencapai tujuan dari asesmen nasional ini
hendaknya saya pun secara pribadi ingin merubah pola belajar kita yang lama, tidak lagi mungkin memberikan ringkasan atau menghafal rumus-rumus, tetapi lebih membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang khusus di bidang numerasi atau pengolahan angka-angka dalam matematika. Baiklah, hanya sampai di situ yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen nasional. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.